Menentukan arah dan nilai perusahaan, visi misi dan budaya perusahaan. Saat ini kita akan membahas salah satu langkah yang harus dilakukan untuk dapat mengotomatisasi perusahaan, yaitu menentukan arah dan nilai perusahaan. Ini merupakan langkah pertama yang menjadi mandatori, menjadi sebuah kiblat arah perusahaan kita, agar kita dapat menjabarkan seluruh kegiatan dan produktivitasnya. Tanpa visi dan misi, perusahaan akan berkembang tanpa arah. Tidak ada tujuan, apa sih yang mau dicapai, nggak jelas. Baik jangka pendek maupun jangka panjang, semuanya tidak tahu. Dan bahkan dalam prakteknya, semua personil atau semua karyawan kita akan berjalan masing-masing sesuai pimpinan dari departemen masing-masing, atau bahkan mereka tidak jelas, karena tidak ada panduan yang jelas. Dan susah sekali bagi perusahaan untuk bisa merumuskan langkah-langkah berikutnya, seperti mau menjabarkan SOP atau KPI, atau bahkan balance scorecard-nya. Visi dan misi merupakan tolak ukur untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai acuan dalam menerjemahkannya ke dalam pekerjaan operasional dan aturan perusahaan. Dan dari sini, Anda dapat melakukan pengelompokan deskripsi kerja dan bagaimana mengimplementasikannya. Ya, supaya semuanya ini semakin optimal. Semakin Anda dan tim Anda dapat memanage dengan lebih sederhana dan sistematis, akan semakin mudah untuk melakukan otomatisasi di perusahaan ini. Sebagai contoh, sekarang kita akan membahas visi. Visi yang baik biasanya paling tidak memenuhi 3 syarat ini. Kalimatnya itu ya harus dalam bentuk saat ini, present tense. Karena hal ini adalah untuk membuat kita sadar bahwa visi ini bersifat terus-menerus, sedang dalam proses saat ini dan terus berkembang menjadi perusahaan yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya, visi harus bisa menginspirasi, bisa membangkitkan perasaan seperti wow pada saat kita membacanya. Yang bisa membuat orang benar-benar, oh saya jadi kepikiran gini, oh iya ini begini, kenapa saya begitu? Wah, itu sangat menginspirasi. Dan berikutnya, visi juga harus bisa mengikutsertakan orang yang membacanya. Jadi kalau dia sudah terinspirasi, ada semacam daya tarik yang membuat dia itu mau terlibat untuk mewujudkannya. Visi yang baik itu adalah seperti itu. Setelah visi terbentuk, visi perlu dijabarkan lagi ke dalam misi. Dijabarkan ke dalam aktivitas yang utama untuk mencapainya. Misi harus mencerminkan apa yang harus dijalankan perusahaan, sehingga pada akhirnya mewujudkan visi ini. Bahkan lebih konkretnya lagi, misi dijabarkan lagi menjadi tujuan-tujuan, goal-goal, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan akhirnya bisa diterjemahkan lagi ke dalam agenda kerja kita sampai 1 tahun. Setelah semuanya Anda buat visi misi, sekarang Anda tentukan nilai-nilai atau yang biasa kita kenal dengan corporate culture, budaya dari perusahaan. Nilai-nilai inilah yang dapat mengikat seluruh tim untuk melaksanakan misi dan goalnya, dan menjadikan tim memiliki warna tertentu, warna yang sama, bagaimana kita bisa menjalankan atau mengemban misi ini dengan baik. Kalau kita tidak ada nilai-nilai yang mengikat, tentu akan sangat sulit bagaimana menjalankan misi ini dengan warna yang sama. Jadi, nilai itu nantinya akan menjadi bentuk karakter perusahaan. Dan itu akan menjadi keunikan tersendiri. Pada prakteknya, penentuan visi, misi, dan nilai biasanya dilakukan oleh para pendiri perusahaan. Baru kemudian penjabarannya ke dalam agenda kerja tahunan, ini baru mengikutsertakan tim, khususnya tim inti. Jadi harus ada kolaborasi antara pemimpin dengan tim inti. Dan ini akan menjadikan perusahaan berjalan lebih optimal. Karena mereka yang tahu apa yang terjadi di lapangan, bagaimana ini harus seharusnya, dan kalau konsepnya seperti ini apakah bisa dipraktekkan. Itu harus ada kolaborasi. Nah, dari sini nantinya akan membawa Anda untuk tahu bagaimana benar-benar mengatur proses kerja sehingga bisa diotomatisasi.